Sambil menunggu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini di sekolah, walaupun kondisinya hujan, kita masih bisa melakukan pembelajaran melalui daring ataupun online ini. Dan tentunya pada kesempatan hari ini Bapak akan melanjutkan materi di pekan kemarin. Masih ingat materinya tentang apa? Cahaya. Ya, materinya tentang cahaya ya. Kemarin kalian sudah melakukan praktikum. Ada yang sudah bikin videonya, ada yang bikin fotonya. Terima kasih yang sudah bahkan upload di media sosial. Yang tidak, gak apa-apa, asalkan di worksheet-nya atau di learning kit-nya sudah kalian kerjakan. Ya, di kumpulan worksheet-nya kan ada soal. Ya, pastikan kumpulan worksheet-nya itu sudah dikerjakan semua. Juga di apalagi ya, di modulnya juga. Ya, itu wajib dikerjakan. Jadi di worksheet dan di modul tetap harus dikerjakan juga. Nah, bagaimana di modul tampilannya? Nah, silakan yang buka modul, boleh dibuka modulnya. Ada halaman yang tulisannya ilmu pengetahuan alam, science. Ini Bapak akan review sedikit materi pekan kemarin. Yang ini Bapak? Ya. Nampak di layar ya tulisannya. Nanti kalian dicek kembali apa saja yang sudah dipelajari di pekan kemarin. Oke, di pekan kemarin di sana sudah tertuliskan bahwa kita sudah belajar percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat cahaya, ya. Sirahnya juga kemarin sudah disampaikan ya, Rasulullah itu selalu merenung atau refleksi tentang alam sekitar. Salah satunya sinar matahari ya, atau cahaya dari matahari. Mohon maaf kalau Bapak teriak-teriak di sini karena suaranya harus berbarengan dengan suara hujan ya. Ya, aku juga sama, Pak. Terus Bapak ingatkan bahwa cahaya itu dibedakan menjadi dua, ya. Ada cahaya tampak, berarti yang memang cahaya ini terlihat oleh mata, seperti cahaya matahari pada pagi hari, lampu, sinar senter ataupun api itu tampak ya, warnanya putih atau mungkin menyesuaikan dengan warnanya. Dan ada juga cahaya yang tidak tampak. Apa saja cahaya yang tidak tampak? Cahaya yang bentuknya seperti sinar X, ultraviolet, sinar gamma atau sinar inframerah. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa cahaya ternyata termasuk gelombang elektromagnetik, ya. Jadi cahaya ini bisa merambat tanpa adanya medium, tanpa adanya zat. Ya, tanpa adanya zat perantara. Makanya disebut ada gelombang sinar X, ada gelombang sinar ultraviolet. Nah, ini semua gelombangnya tidak bisa dilihat, makanya disebut dengan cahaya tidak tampak. Ya, kalau kalian sudah baca modul tentunya paham ya. Oke, yang kemarin kalian sudah praktikum ini ya. Masih ingat kan? Masih. Ya, masih ya. Masih. Yes. Oke. Coba Bapak ingin tanya yang tahu dari percobaan ini, klik angkat tangannya. Siapa di sini? Atifa. Siapa yang tahu hasil dari percobaan pertama membuktikan apa? Akmal. Siapa lagi yang klik angkat tangan? Diandra. Siapa lagi? Ada Diandra, ada Zidan,
Atifa. Nasya. Mildra. Banyak nih yang sudah mengklik angkat tangan. Ada Vilen, Andita, Al, Nesya, Diandra, Zidan, Akmal, Mirza, Atifa. Yang lainnya? Apakah kalian masih ingat atau tidak? Nasya, oke, Nasya juga sama. Siapa lagi? Oke, coba Bapak ingin tanya Diandra. Ya, Diandra, dari percobaan ini membuktikan apa, Diandra? Cahaya dapat merambat lurus. Iya, cahaya, betul sekali Diandra, dapat merambat lurus. Jadi kalian yang belum dituliskan, boleh ditulis ya di kolom di sini bahwa cahaya dapat merambat lurus. Betul ya, gampang di sini. Cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya Bapak ingin tanya Rakata, coba. Ya. Oke, Rakata. Kalau percobaan yang kedua. Percobaan yang ini. Rakata boleh dibuka kameranya? Cahaya. Oke, Rakata dari percobaan ini. Cahaya dapat cahaya dapat dibelokkan. Cahaya dapat dibelokkan. Oke. Bagus. Bapak ingin tanya lagi coba yang lain. Atifa. Milen. Aulia. Atifa. Milen. Atifa. Oke. Sekarang Bapak tanya Aulia. Coba Aulia. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Oke, betul sekali ya jawaban dari Rakata sama Aulia. Jadi yang ini kalian bisa menyebutkan bahwa percobaan yang kedua menunjukkan bahwa cahaya dapat dibelokkan. Atau dibiaskan ya. Cahaya dapat dibiaskan. Yang belum ditulis berarti ditulis ya di sana. Nah, Bapak sedikit jelaskan bagaimana cahaya kok bisa dibelokkan atau dibiaskan. Karena ini juga yang nantinya membuktikan percobaan yang ketiga, percobaan yang keempat, dan percobaan yang kelima ya. Oke, ini jadi dari percobaan yang kedua ternyata kita bisa melihat nih, bisa kalian lihat di layar ya? Bisa. Nah, di sana kalau Bapak sinari dengan cahaya, di sayanya nih warna merah, berarti pakai laser. Ada yang tahu laser? Tahu. Kalau kalian di rumah punya laser, cahayanya kan lurus tuh. Punya. Nah, kalau bentuknya sinar, lihat warnanya merah. Sedangkan yang bentuknya gelombang, nah kayak gini. Ya. Ini kayak gelombang nih. Gelombang longitudinal ya kalau tidak salah. Nah, yang bentuknya seperti ini, lihat. Yang warna putih ini sebagai medium udara. Sedangkan yang warna
biru yang di bawah itu mediumnya air. Ya. Jadi kalau udara dan air ini mediumnya berbeda, maka si sinarnya akan dibelokkan. Tuh, lihat, belok ya. Berarti ini medium itu berpengaruh ya pada sebuah benda. Jadi cahaya yang merambat jika mediumnya berbeda itu akan dibelokkan atau dibiaskan. Nah, sama halnya dengan yang ini. Oke. Nah, nanti di percobaan ini, coba Bapak ingin tanya dulu, siapa nih yang belum ditanya? Laki-laki. Mirza kok. Siapa? Mirza. Oke, Mirza. Mirza, percobaan yang ketiga. Sudah melakukan belum? Sudah. Sudah. Dari sini bisa membuktikan apa? Bahwa cahaya bisa menembus benda yang bening. Iya, betul ya. Atau Udah gelap. bisa ya, cahaya bisa menembus benda bening. Silakan yang belum ditulis, yuk tulis bareng bahwa sifat yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Nih, Bapak tulis dengan huruf kapital supaya jelas, benda bening. Jadi ada yang benda gelap, ada yang benda bening. Kalau benda gelap itu tidak bisa ditembus, sedangkan yang benda bening bisa ditembus. Contohnya apa? Selain yang ada di gambar ini? Kaca. Apa? Apalagi? Jendela. Air, jendela. Ya, betul sekali ya. Gampang. Oke. Coba percobaan yang keempat. Mau lagi, Pak. Kenny, coba Kenny. Kenny, coba Kenny. Ya, Pak. Kenny, ya Kenny, percobaan ini sudah dilakukan belum? Sudah. Sudah. Dari percobaan ini Kenny membuktikan apa? Cahaya dapat dipantulkan. Iya, betul ya. Cahaya dapat dipantulkan. Ya. Yang di modulnya atau di learning kit worksheet-nya belum dikerjakan, boleh sambil dikerjakan ya. Cahaya dapat dipantulkan. Loh, aku udah selesai, Pak. Oke, keren berarti Alfari ya, sudah selesai. Malahan aku selesainya pas bulan Februari. Woi, ya bagus. Bapak mengingatkan saja untuk yang belum ya. Dan yang terakhir, percobaan kelima. Siapa ya? Aku, Alfari. Maaf yang sering dipanggil mungkin hari ini agak mengalah ya. Akan panggil yang jalan. Ya, jangan berkecil hati. Bapak mungkin akan memanggil yang mungkin di pelajaran Bapak jarang dipanggil ya. Tapi jangan khawatir, nanti juga akan ada kuis yang mungkin kalian yang bisa menjawab ya. Sidan. Kansa, coba Kansa. Kansa. Dari percobaan yang kelima, Kansa sudah pernah melakukan ini? Mana Kansa? Pernah. Nah, kira-kira dari percobaan ini membuktikan apa, Kansa? Cahaya dapat diuraikan. Iya, tuh pada pinter, semua udah pada jago ya. Cahaya dapat diuraikan. Ya. Berarti kalian sudah bisa ya di sini. Nah, Bapak akan buktikan ya kenapa cahaya bisa diuraikan, mengapa cahaya bisa dipantulkan, dan mengapa juga cahaya bisa menembus benda bening. Contohnya, nih Bapak di sini ada, kalau bentuk 3 dimensinya ini adalah prisma ya. Tapi kalau bentuknya bangun datar ya seperti segitiga. Tapi kalau aslinya kalian ada benda kaca yang bentuknya seperti piramid ya. Atau limas, maaf bukan prisma, ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya limas. Nah, kalau menembus bahan yang terbuat dari kaca ini, Bapak menggunakan di sini nih cahaya ya. Ya. Bapak akan geser. Nanti si cahayanya itu bisa dibelokkan.
Nah, tapi kalau di sini Bapak ingin munculkan sinarnya warna putih. Wah, kelihatan nggak? Ada warna yang terbentuk di sini di bawah. Terlihat pelangi tadi. Terlihat. Ada pelangi. Nah, ada pelangi ya? Coba Bapak geser lagi. Nah, lihat tuh, ada pelangi. Mungkin Bapak geser ke sini supaya lebih jelas. Yang biru itu apa tadi? Ada yang Nah, ya itu bagian dari cahaya yang diuraikan tadi. Coba Bapak ingin belokkan di sini. Kita belok nggak? Ya. Jadi dari satu cahaya yang warnanya putih ternyata bisa jadi berbagai macam warna. Oke, semuanya turunkan angkat tangannya. Coba tangannya, hands-nya boleh diturunkan. Sekarang Bapak akan bertanya siapa yang tahu jawabannya. Ya. Oke. Cahaya ini yang asalnya warna putih, ini bisa menjadi beberapa macam warna tuh. Mungkin bisa dilihat warnanya. Yang tahu semua warna ini klik angkat tangan. Siapa? Semua warnanya. Oke, Diandra, Rakata, siapa lagi? 2 orang yang muncul di layar ya. Kalau di layar Bapak, coba kalau di sini ada Rifki, ada Atifa, Nasya, Diandra, Rakata, Alika, Alfahri, Vilen. Ini angkat tangan yang tadi atau memang baru nih? baru Bapak. Oh, Baru Bapak, baru juga angkat tangan. Baru Pak aku Pak. Oh iya baru. Oke, Bapak tanya siapa ya? Tadi yang pertama ngeklik angkat tangan, Bapak tidak terlihat nih. Rizky Bapak. Oh Rifki, coba Rifki. Sebutkan semua warna yang dimunculkan dari warna putih ini. Diuraikannya menjadi berapa warna? Rifki, sebutkan. Ada biru, Apa? Ulangi. biru, Biru, hijau, hijau, sama merah. sama merah. Berarti cuma 3. Oke, masih kurang lengkap. Coba. Coba tanya dulu. Vilen, coba Vilen. Tadi baru 3 warna. Vilen, apa saja Vilen warna? Hijau, biru, kuning, dan merah. Hijau, biru, kuning, dan merah. Masih kurang lengkap. Betul ya, tapi ada yang belum disebutkan. Oke, sekarang Bapak. Alika. Asya. Zidan, coba Zidan. Ya, Zidan. Jawabannya sama kayak Vilen. Sama kayak Vilen. Oke. Coba kalau gitu Bapak tanya siapa ini Aku. yang KF Jeneta itu siapa ya? Anet ya? Anet. Coba sebutkan semuanya Anet. Warnanya apa saja? Merah, Merah, kuning, kuning, biru. biru. Oh, masih belum lengkap. Coba siapa lagi? Alika. Nasya. Diandra. Alika. Siapa nih yang belum disebut nih? Aku tahu Pak. Alika. Alfian, coba ya. Alfian, coba buka kameranya Alfian. Maaf ya, Bapak beri kesempatan yang jarang sekali muncul nih. Alfian, coba. Apa-apa, sabar. Warna merah, Merah, kuning, hijau, biru. biru. Masih kurang lengkap. Oke. Nasya. Oke, kita akan berikan
Ya, coba Nasya. Kata merah, hijau, biru, kuning, oranye. Orange. Oke, masih ada yang sedikit lagi yang belum? Coba Asika. Ada merah, hijau, biru, kuning, oranye, sama ungu. Iya, hampir ada satu yang belum. Biru tua. Apa? Biru tua. Iya, Diandra, Pak, coba Ari. Diandra. Coba Diandra. Aku Pak, sorry. Aku. Kata biru tua, Bapak. Sorry, Apa? Aku Pak. Oh, Aku belum pernah Pak. Ayolah. Alfahri. Alfahri, warnanya apa saja Alfahri? Merah, Iya. oranye, kuning, hijau, biru muda, biru tua, ungu. Hampir lah ya, boleh ya. Sip, bagus sekali ya. Jawaban dari kalian sebenarnya tidak ada yang salah jawaban kalian. Kalau Bapak paling mudah dituliskannya dengan Mejiku Hibiniu ya. Mejiku Hibiniu. Ya, jadi kalian mungkin akan lebih mudah dihafal dengan singkatan ini ya. Jadi apa itu me? Berarti merah. Apa itu ji? Berarti jingga. Ku apa ini? Kuning. Kalau hi apa hi? Hijau. Kalau hi apa be? Biru. Kalau ni? Nila. U apa u? Ya, betul sekali ya. Semuanya udah pada hebat ya. Walaupun tidak Bapak panggil, Bapak yakin kalian juga sudah pada tahu. Nah, tapi ada yang unik nih. Bapak akan bahas sedikit ya. Dari warna yang tunggal ini, ternyata Allah ciptakan ada alat optik yang luar biasa. Ya. Dalam ayatnya yang disebutkan dalam surat Yasin ayat 9, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Jadi karunia Allah yang begitu besar, nikmat mata ini ternyata punya fungsi yang sangat-sangat rumit. Coba, ada nggak benda, alat yang kemampuan fungsi kerjanya mirip seperti mata? Kamera. Sensor. Ya. Tapi kamera pun masih terbatas ya. Kamera juga hanya bisa menggunakan beberapa kemampuan yang tentunya masih jauh sekali kalah dengan alat optik yang asli ciptaannya dari Allah ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Bapak ini gambarkan simulasinya. Jadi kalau ada sinar yang tunggal, misalkan sinar tunggal ini, Bapak akan mulai menggunakan apa ya? Nyalain lampunya. Ya, lampunya akan Bapak nyalakan. Dipencet dulu. Nah, ini Bapak pakai warna putih. Jadi kalau sinar yang diberikan ke mata kita warnanya putih, maka otak kita pun akan melihat, sistem saraf kita akan melihat itu warnanya putih. Ya, itu warnanya putih. Kalau mungkin aslinya bentuknya seperti gelombang ya kurang lebih seperti ini. Campuran berbagai macam warna tadi, Mejiku Hibiniu, ketika digabungkan ternyata yang terlihat oleh sistem saraf mata kita adalah warna putih. Nah, bagaimana kalau ada penghalang, ada filter? Kelihatan ya? Kalau misalkan si filter itu warna kuning, ternyata tidak semua cahaya itu masuk ke dalam mata. Yes. Jadi sistem saraf kita menangkapnya sesuai dengan penghalangnya warna apa. Kalau penghalang warnanya kuning, yang di mata kita pun yang terlihatnya adalah warna kuning. Ya. Kalaupun yang terhalangnya, misalkan Bapak geser lagi nih, ingin Bapak bukannya kalau kita kena senter itu mata kita bisa perih ya? Betul, bisa perih. Ini makanya Bapak contohnya simulasi ya, bukan percobaan asli. Ini, Kacamata aku ada filter hijau, jadi nggak bisa. ya, makanya itu disaring, warnanya disaring. Lihat nih, asalnya warna putih, karena filternya warna merah, maka yang tertangkap itu warna merah.
Jadi yang sekian banyak warna itu yang disalurkan ke matanya itu hanya warna merah. Atau lebih lengkapnya seperti simulasi ini. Yang kedua. Lihat nih simulasi yang kedua. Kalau kita menyinari ke mata kita atau apa yang kita lihat warnanya hijau, ya, nih, yang kita lihat warnanya hijau, otomatis ya yang tertangkap oleh mata kita pun itu warna hijau. Nah, terus kalau Bapak campur dengan warna kuning, kira-kira akan jadi warna apa? Itu kuning. merah, Pak. Maaf, warna merah. Kalau Bapak campur yang sinar hijau ini dengan warna merah, nanti yang kelihatan oleh mata kita jadi warna apa? Ada yang tahu? Boleh dibuka Merah mic-nya? dan hijau. Alfari, Kayaknya merah dan hijau, merah dan hijau. merah dan hijau satu warna aja. Jadi apa? Ungu. Jadi ungu deh. Ungu. Kita lihat kalau dicampur dengan warna merah, maka yang warna hijau tadi Coklat. akan menjadi warna kuning. Loh. Ya, jadi Oh iya, betul. warna merah dan hijau dari cahaya itu ternyata yang tertangkap oleh mata kita itu menjadi warna kuning. Luar biasa ya, Allah mengatur itu semua ternyata. Bukannya kalau kuning mah itu Pak, kalau misalnya merah campur apa ya lupa. Itu kalau cat ya, ini cahaya, ini cahaya, ya, bukan cat ya. Kalau cat digabung, apakah jadi warna putih enggak? Enggak. Enggak, malah jadi warna apa? Coklat. Warna hitam ya. Kalau cahaya, semua warna digabung itu akan menjadi warna putih. Nah, dalam gelombang pun sama, atau sinar cahaya, gelombang elektromagnetik, kalau kita bagikan menjadi 3 warna, ada gelombang merah, ada gelombang hijau, dan gelombang biru. Kalau digabung jadi warna apa? Semua cahaya kalau digabung? Digabung jadi Warna apa? Rakata? Warna Putih. Putih. Warna putih, betul. Jadi warna putih. Nah, terus kalau Bapak hilangkan yang warna merahnya, kira-kira yang tertangkap oleh matanya warna apa? warna putih. Kuning. kuning. Kalau warna merahnya dihilangkan, Kuning. kita lihat apakah warna kuning lagi? Warna merah dihilangkan. Akmal, jadi warna apa Akmal kalau campurannya hijau sama biru? Kuning. Jadi kuning. Aisan, coba jadi warna apa kira-kira kalau hijau sama biru ini digabung? Tebak aja nggak apa? Bingung. Tebak aja. Siapa yang tahu? Ara, coba Ara. Kalau warna hijau sama biru ini digabung jadi warna apa, Ara? Bapak yang muncul di kamera aja ya, yang Bapak panggil. Jadi warna apa? Masih berpikir? Zayan, coba kalau Zayan. Biru. Assalamualaikum Pak, maaf telat. Oh ya, silakan. Nanti kalau awalnya lihat di rekaman ya. Warna apa? Biru. 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 Oke. Banu jadi warna apa, Banu? Kalau warna merah ini Bapak hilangkan. Jadi ungu. Oke, ungu ya. Kita lihat kalau warna merah ini hilang, maka campuran hijau sama biru ini jadi warna apa ini? Biru muda. Biru muda. Ini warna apa? Kayak Tosca gitu ya? Science ya? Biru langit. Ya, mungkin mirip-mirip biru langit juga ya. Cyan tuh. Atau bahasa Inggrisnya cyan. Ya, cyan. Betul ya. Bagus sekali. Nah, itulah bentuk cahaya dari sifat bahwa cahaya dapat diuraikan. Kenapa, Akmal? Yang itu yang cahayanya biru sama merah belum digabungin Pak. Udah tahu jauh. Oh iya, penasaran ya? Kalau warna biru sama merah jadi apa?
Ungu. Kita lihat enggak juga. Oh iya betul. Jadi Sapi. oke, terima kasih. Betul ya. Bukan pink ini ya. Ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke alat-alat yang ternyata bisa digunakan mengambil dari sifat-sifat cahaya ini. Jadi manusia nih belajar setelah mengetahui bagaimana cahaya itu terbentuk ya dan sifat-sifatnya seperti apa, maka dibuatlah alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia yang diambil dari sifat-sifat cahaya ini. Jadi Allah memberikan akal pada manusia untuk bisa membuat alat-alat ini. Nah, apa saja alat-alatnya? Nah, kemarin di semester 1 masih ingat sudah diberikan loop. Masih ada loopnya? Masih. Hilang Bapak. Mesin. Nah, Lupa disimpan di mana, masih ada tapi lupa Pak disimpan di mana. Aku ya. simpan di kamar. Loop itu apa, Pak? Oke, loop itu apa? Kacamata pembesar. Kacamata besar. Ada. Kacamata Itu saja. Oke. Jadi loop ini nama lainnya kaca pembesar. Nah, ini digunakan biasanya sama tukang jam tangan atau yang suka melihat benda-benda kecil lah intinya ya. Kalau di komik-komik dulu tuh ada detektif Conan ataupun Conan Doyle. Biasanya digunakan lensa ya kalau dulu, kalau sekarang kayaknya alatnya udah canggih ya. Nah, loop ini termasuk bagian dari kaca sebenarnya, ataupun alat yang memang bentuknya menjadi lensa ya. Nah, lensa ada dua, ada lensa cekung, ada lensa cembung. Nah, kita tidak akan bahas detail tentang jenis-jenis lensa dan sifat-sifat bayangannya. Kalian cukup mengenal saja alat-alatnya yang kita gunakan hari ini. Ada loop ya, yang kita sebut sebagai kaca pembesar, itu menggunakan lensa cembung. Nah, lensa cembung itu kalau bentuknya di gambar itu kayak gini. Kembung ya, Pak. Ya, kembung ya. Nih. Ini kayak gini lah sebenarnya. Tapi ini baru sebagian ya. Kalau lebih lengkapnya kiri kanannya juga sama mengembung. Ini termasuk bagian dari lensa juga. Terus yang berikutnya, loop digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Tapi itu pun ukurannya masih mili, ya, belum sampai ukuran mikro. Jadi kalau ukurannya yang masih ukuran mili, 2 mili, 3 mili, ya, itu bisa menggunakan loop. Misalkan ada potongan kertas atau ada batu-batu kerikil, itu bisa dilihat dengan loop. Sedangkan bakteri itu nggak akan kelihatan pakai loop, ya. Apalagi yang kedua itu kamera ya. Nah, sekarang sudah canggih, bahkan di handphone sudah hampir mirip kemampuannya seperti kamera sekarang. Nah, kamera ini betul tadi ada yang menjawab dari awal bahwa ini menggunakan sifat dari mata kita ya. Dimana mata kita kan punya lensa, mata kita juga punya apalagi di bagian mata kita ada yang tahu? Ada lubang juga ya, yang kita sebut sebagai pupil dan lain sebagainya. Nanti itu kita akan bahas tentang bagian-bagian mata di level yang lebih tinggi lagi. Kan dulu pernah. Kenapa? Kan dulu pernah ngebahas apa sih bagian-bagian mata telinga ya? Telinga yang sudah mah ya. Semester kemarin kita udah telinga ya. Kalau mata belum. Kalau seingat Bapak belum diajarkan oleh Bapak ya. Nah, tapi kuncinya kamera itu menyerupai sifat-sifat yang digunakan pada mata kita. Apa saja yang digunakan? Ya, kalau tadi menggunakan lensa cembung, nah ini pun sama, ada lensa positif. Sebenarnya hampir sama juga ya. Terus juga ada tabung yang dapat digeser ke depan ataupun ke belakang, sehingga bayangan jatuh pada film. Ini kayaknya jenis kamera dulu kayaknya. Kalau dulu tuh kan ada yang bentuknya tuh harus dicetak menggunakan layar
sehingga bentuknya hitam putih dulu ataupun kayak Fuji film ya kalau dulu mah. Ya, tapi intinya konsepnya hampir sama dengan kemampuan mata kita. Nah, pada kamera itu memiliki diafragma. Nah, kalau pada mata nama lainnya iris ya. Iris itu apa? Jadi yang mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Wah, luar biasa ya, mata kita secara tidak langsung bisa mengatur banyak cahaya sedikit atau banyaknya cahaya yang masuk. Seperti pernah nggak kalian kalau misalkan main keluar kondisinya lagi terang banget, terus tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, mata kita agak gelap dulu, kayak yang buta sekitar. Ya Pak, sering. Ya, pernah? Sering. Aku pernah Pak, dari gelap tiba-tiba jadi terang banget. Ya, itu adalah itu adalah kemampuan yang diberikan pada mata kita yang mirip seperti diafragma. Jadi iris kita ataupun di dalamnya ada lubang yang seperti pupil itu membesar dan mengecilnya mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Jadi kalau kalian lagi di luar, cahayanya banyak, kira-kira lubang mata kita kecil atau besar? Kan cahayanya udah banyak tuh. Kecil atau besar lubangnya dari mata kita, irisnya? Logika kita coba. Kalau sudah banyak cahaya, supaya kita atur jangan terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, kira-kira lubangnya harus besar atau kecil? Kayaknya besar deh, kayaknya. Kecil, ya, harus kecil. Karena cahayanya udah banyak di luar. Jadi mata kita, pupil kita, iris kita mengatur lubangnya jangan terlalu besar, jadi kecil dulu. Nah, sebaliknya ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, nah, mata kita membutuhkan banyak cahaya, maka iris kita tuh secara otomatis tanpa disuruh oleh kita itu membuka lubangnya semakin lebar. Nah, proses membuka dan menutup itulah membutuhkan waktu. Makanya kalau kalian dari tempat yang terang tiba-tiba masuk ke tempat yang gelap, iris kita lagi memproses dulu banyaknya cahaya yang masuk. Jadi jangan langsung masuk ke ruangan yang gelap ya, harus menyesuaikan dulu supaya mata kita sehat, terjaga ya. Nah, terus nih ada juga teleskop. Wah, kalau teleskop ada yang punya nggak di rumah teleskop? Enggak. Punya. Kalau di rumahnya punya teleskop. Punya. Kalau teropong punya nggak teropong? Teropong rimba. Punya. Apaan itu, Pak? Suka dipakai biasanya Enggak punya lah itu, Pak. oleh orang-orang yang pergi ke hutan ataupun ke tempat yang jauh, para petualang biasanya menggunakan teropong ini atau yang lebih canggihnya teleskop, alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Jadi terbalik dengan mikroskop sama lup ya. Kalau lup sama mikroskop itu bendanya dekat tapi ukurannya kecil, sedangkan teleskop itu melihat bendanya yang jauh dan besar. Seperti kita ingin melihat bintang, ingin melihat planet, ingin melihat asteroid, ingin melihat cincin, Saturnus dan lain sebagainya. Jadi kalau menggunakan mikroskop sama lup nggak mungkin kelihatan ya. Jadi yang bisa dilihat tentunya menggunakan teleskop atau teropong. Semakin jauh bendanya, alatnya harus semakin besar. Alatnya ada di Bandung nih, ada yang tahu nggak? Tempatnya yang bisa melihat benda-benda langit. Siapa yang pernah ke sana tuh? Ada di Bandung, tepatnya di Lembang. Di Lembang. Ya. Aku Pak, aku pernah tapi gak jadi Pak. Gak jadi. Mau Asia. pergi tapi gak jadi, gak ada duitnya. Asia apa jawabannya? Di mana Asia tempatnya? Di Bosca. Oh, Asia pernah ke sana, Asia ke Bosca? Pak, belum pernah Pak, cuma lihat di Google. Nanti coba main sama keluarga ya. Kalau kondisinya aman. Lupa nama tempatnya. Namanya Bosca ya. Bosca. Bosca. Nih, kalau kalian ingin tahu tempatnya, jadi ini tempat yang ada di Bandung. Memang ini buatannya bukan orang Indonesia ya, dulu dibuat oleh orang-orang Belanda. Tapi Film Sherina ya Pak. digunakan sebagai
sarana atau fasilitas yang digunakan oleh ITB atau jurusan astronomi untuk melihat benda-benda langit ya. Doscas atau dosca? Bapak, aku pernah tuh Pak pakai kamera ngezoom mau ngezoom bintang tapi malah ngezoom planet Pak. Oh, zoom planet. Pakai apa itu? Pakai kamera kecil kan. Itu waktu zoom bukannya nemu bintang malah nemu planet. Wah, keren. Itu Bapak pakai tahu apa yang dia bisa ngeteleskop itu? Pernah ketemu ISS apa satelit gitu gede. kalau di dalamnya kurang Sana Pak, soalnya Papi kuliahnya astronomi. Aku nggak pernah ke sana. ya. Diandra ya? Siapa? Iya, Nadia. Pak, aku pengen ke sana Pak untuk lihat planet dengan cara dekat. Tapi saya tidak bisa. Ya, satu-satunya jurusan astronomi yang ada di Asia Tenggara itu hanya ada di Bandung ya, di ITB. Nah ini contohnya teleskop yang ada di Bosca itu bisa membuka bagian atapnya dan alat optik inilah yang bisa digunakan untuk melihat benda yang ada di luar angkasa. Wah luar biasa ya. Dipakai NASA Pak, NASA. Ya kalau NASA alatnya lebih besar lagi ya tentunya ini yang ada Lebih di banyak Pak NASA mah Pak, gitu ini. Siapa di sini yang ingin jadi astronom? Ada nggak? Aku berubah pikiran mendingan jadi ATC Tower. Oke. Ya. Dan yang terakhir, yaitu alat optik yang namanya periskop. Nah, kita akan Pak, aku udah tahu itu cara bikinnya gimana. coba. Ada yang tahu nggak apa itu periskop? Tahu Pak. Jadi misalnya Bapak ngeliat dari bawah, Buat Boleh dimatikan mic-nya. Bapak ingin satu orang saja. Karena saya Mirza, Bapak. Gak apa-apa, Mirza dulu. Coba Mirza. Jadi Pak itu alatnya dari kita ngelihatnya di bawah. Nah, tapi yang kita lihat itu dari atas. Itu pakai iya. cermin yang dipantulkan. Ya. Aku pernah bikin. Bagus. Oh, udah pernah. Berarti nggak ada yang lagi ya sekarang. Sekarang siapa lagi yang tahu? Tapi lupa. Atifa. Atifa, coba. Apa itu periskop, Atifa? Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 45 derajat pada setiap sisinya. Ya, betul ya. Jadi kalau periskop itu biasanya digunakannya dulu ada pada apa? Ini nih. Kapal selam. Iya, kapal selam. Jadi dulu nih, orang-orang kalau menggunakan kapal selam, tadi kata Mirza betul, ingin melihat benda yang di atas. Gak mungkin kan kalau orang lagi nyelam di dalam kapal selam, orang lagi nyelam, lagi naik kapal selam, terus ingin tahu di atas permukaan itu apakah ada kapal nelayan, apakah ada kapal musuh, ataukah sudah nyampe di daratan atau tidak. Nah, berarti tidak mungkin mereka harus berenang dulu ke atas. Itu ribet ya, bolak-balik. teleskop Pak. Bukan teleskop namanya periskop. Ya, ini kurang lebih alatnya. Jadi si orang ini biasanya yang bekerja sebagai angkatan laut nih, atau yang sering bekerja di kapal selam. Jadi kalau misalkan ada yang para tentara yang bertugas di kapal selam ini, dia menggunakan periskop untuk melihat permukaan di atas permukaan air laut. Ini berarti bisa jadi kedalamannya beberapa meter ya, cukup dalam, sehingga menggunakan periskop ini yang cukup besar juga dan cukup tinggi. Ya, nah hari ini kalian menggunakan alat yang sama, namanya periskop, tapi sangat-sangat sederhana sekali, dan bendanya pun pendek ya, tidak terlalu panjang seperti periskop. Nah, sudah disiapkan posternya yang warnanya ini sudah ada. Iya Bapak, tapi saya nggak ada lem ya. Kita akan membuat periskop ini. Ya. Silakan siapkan guntingnya, siapkan juga lemnya. Kita akan gunting sama-sama bagaimana si periskop ini bisa dibuat dari poster yang sudah dibagikan.
Kelihatan nggak di kamera? Bapak udah menyiapkan kamera kedua di sini di meja. Baik, ini mah kayak bentuknya, Pak. Ya. Silakan. Guntingnya sudah ada? Sudah. Sudah. Jangan sampai kalian gunting ke bagian dalam ya. Jadi yang tengah ini jangan sampai kegunting. Kalau kegunting nanti periskopnya nggak bisa jadi, bukan nggak bisa jadi ya. Nanti tempelannya kurang bagus. Nah nanti kurang lebih jadinya seperti ini, seperti balok lagi atau ya balok lah kurang lebih persegi panjang yang ukurannya 3 dimensi. Yang jelas kalian gunting dulu di bagian-bagian luarnya saja, termasuk yang ada warna kuning ini. Jadi kalian gunting di bagian yang garisnya putus-putus. Ayo lakukan bersama-sama. Nih Bapak contohkan, gunting bagian yang terluarnya dulu. Garis putus-putus ya? Ya, yang putus-putusnya betul. Baik, Bapak, saya tidak menemukan lem. Tidak menemukan lem, boleh menggunakan selotip atau lakban. Enggak ada. Oh, nggak ada juga. Kayak kalau tidak ada nggak apa-apa, nanti dulu. Yang penting sekarang menggunting dulu. Terus yang berikutnya, bagian yang terluar pokoknya ya, jangan sampai menggunting ke bagian yang dalam. Aku belum menggunting yang kuning-kuning. Lihat yang kuningnya jangan sampai kegunting ya. Bagian tengahnya jangan sampai kegunting. Yang kuning itu untuk lem. Yang warna kuning itu untuk lem. Silakan learning kitnya disiapkan yang belum. Kita akan gunting sama-sama. Bagi yang mengikuti kegiatan outing nanti ke Tahura, nah, periskop ini wajib dibawa. Ya, sedangkan yang online berarti harus sudah siap digunakan. Nah, Dah Pak. kalau bisa warna putihnya juga gunting ya. Wah, Bapak kalah sama kalian ya. Gunting Bapak terlalu kecil nih. Aku dari tadi sih Pak. Oh, udah dari tadi. Aku cuma gunting aja terus tungguin Bapak kudu gimana masalahnya. Kayaknya Mirja sudah dari awal digunting kayaknya ya. Sebelum Bapak suruh ya. Iya. Pantesan ya. Bareng-bareng harusnya. Supaya tidak salah nanti. Tapi kalau betul alhamdulillah ya aman. Nah, sudah belum digunting hasilnya seperti ini? Oh, pinggir putihnya juga digunting. Kenapa? Pinggir putihnya juga digunting. Bentar, Bapak. Ya iyalah. Ya, yang pinggir putihnya jangan sampai ada ya. Jadi yang terlihat ujungnya yang warna hitamnya sama yang garis-garis putihnya, garis-garis putusnya. Sudah? Kalau sudah, sekarang Belum Pak, pinggirnya belum. silakan sambil menunggu ya. Sambil menunggu, sekarang gunting juga yang bagian yang kedua. Lihat di kamera yang kedua. Jadi yang harus kalian gunting bagian terluarnya saja. Ya, sama seperti tadi yang ukurannya lebih besar. Yang ini juga sama digunting. Digunting sama putih. Ya. Sudah guntingnya? Gunting ini. Lihat di kamera Bapak, lihat di layar. Lihat yang digunting yang mana? Putih sama kuning. Ya. Nah, harus menjadi seperti ini. Lihat di kamera, ya. Harus menjadi seperti ini. Udah. Oke. Sama yang kedua juga gunting seperti yang tadi. Boleh Rakata di off dulu? Oh, Terima kasih. Nah, lihat di bagian poster ini nanti harus kalian
jaga baik-baik karena periskop ini alat optik yang nantinya kita gunakan selama kegiatan outing nanti pekan depan. Aku udah tahu tempatnya. Ya. Sudah survei duluan Mirza ya? Iya, kami waktu itu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sudah digunting? Udah. Nih, berarti kalau di tempat kalian hasilnya ada 3 ya. Yang bentuknya kecil ini ada 2. Terus yang kedua yang bentuknya seperti ini. Nah, yang selanjutnya ini mungkin agak sedikit rumit, tapi bisa ya, kalian juga harus bisa. Itu memotong bagian lubang yang tanda silang ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah lipat saja ya bagian yang akan kita gunting. Jadi yang kita gunting hanya bagian tengahnya saja. Ini Bapak lipat saja sedikit saja, jangan terlalu lipatnya terlalu besar. Terus Bapak gunting sedikit. Nah, udah kepotong nih bagian yang tengahnya. Lalu ambil guntingannya sampai nanti lubangnya membentuk kotak yang warna putih. Jadi Bapak hanya mengambil dari bagian tengah untuk bisa menggunting ke bagian pinggir. Mungkin ada cara yang lebih baik lagi? Boleh. Ini kalau Bapak Jadi yang putihnya semuanya apa yang harus yang putihnya semuanya? Bapak boleh pakai cutter. yang warna putihnya itu berhasil kebuka sedikit. Kecil. ya masuk ke dalam guntingnya masuk, makanya Bapak menggunakan gunting kecil ini fungsinya untuk menggunting yang bagian lubang ini. Udah Pak, Berhasil. Kalau kesulitan boleh menggunakan cutter. Minta tolong siapa boleh. Apakah Nih. punya hanya dalam jilid doang? Nih yang bagian yang ada tanda silang. Tuh. Jadi ini lubang yang akan nanti digunakan untuk menyimpan cermin. Jadi kalian pastikan warna putihnya udah tergunting semua nih. Kalau Bapak belum rapi. Pak, Digunting. ngegunting bersama ngeremnya batas waktunya kapan? Oh, batas waktunya nanti sampai pokoknya hari kegiatan outing kalian itu sudah siap dipakai, ya. Jadi nggak selesai sekarang pun nggak apa-apa, tapi Bapak harapkan mending dikerjakan bareng-bareng hari ini, jadi nanti sudah tinggal dibawa. Lihat hasilnya lubangnya, kelihatan? Ya, kalian pun sama. Baru juga Pak, mau satu, lagi dirapihin satunya. Sama, lubangi juga yang kedua. Kalau kalian merasa kesulitan melubangi, boleh minta bantuan. Boleh pakai Orang yang di rumah. Boleh ke bunda, boleh ke kakak, ayah, bibi, paman, tua, nenek, kakek, uyut. Ya, siapapun di rumah boleh bantu tuh. Kalau kesulitan melubangi periskop ini. Jangan sampai salah menggunting, nanti gagal ya periskopnya. Kalau menggunakan cutter mungkin lebih rapi ya. Oke. Nih. Yang satu bagus, yang satu lagi bagus. Boleh dirapikan lagi nanti. Nih, sudah ada lubangnya Bapak nih. Satu, lubang yang pertama, dan yang kedua, lubang yang kedua. Sudah? Belum dilubanginya? Udah. Belum. Baru juga satu. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, Bapak tunggu dulu untuk yang belum. Lagi, Pak. Sudah? Hampir aja gagal. Sedikit lagi, Bapak. Ya, sedikit lagi. Yang sudah. Nah, sekarang yang periskop ini yang ukurannya besar, yang kertasnya yang ukurannya besar, itu dilipat sesuai dengan garis hitamnya. Ya. Contohnya ini nih. Lipatnya harus pas ya, jangan sampai
lipatnya salah. Nih. Jadi dilipat sesuai dengan warna hitam yang ada di garis-garis tersebut. Oke, akan dulu ya. Ya, silakan. Bapak masih ada di sekolah, nggak kemana-mana. Ya. Nih, lihat di kamera, dilipat sesuai garis hitam. Sambil menunggu yang lain, yang sudah boleh ikuti Bapak. Berapa menit lagi mau azan? Sekitar 10 menitan ya? Mudah-mudahan. Oh, masih lama. Oke. Oke, ini lipatan yang pertama. Ya. Tuh ya. Ini lipatan yang pertama. Kalian pun coba. Kalau udah, Pak? Ya, kalau sudah. Aduh. Pak, digimanain Pak? Belum lihat baru juga. Sudah dilipat semua? Bapak belum? Dilipat. Belum dilipat. Dilipatnya gimana Pak? Oh ya. Gimana Pak? Sesuai dengan garis hitam. Ya. Nih, Bapak ulangi lagi ya. Ini garis yang hitam ini. Kalian lipat. Jangan terlalu apa ya? Langsung melipat. Mending sedikit dulu supaya ngelipatnya apa ya? Ke depan belakangnya gimana nyebutnya? Ya, bagian yang berwarnanya ada di luar pokoknya gitu. Ya. Lipatnya ke dalam sana. Nih, lipatan yang kedua. Pokoknya nanti bentuknya kayak bungkus pasta gigi. Kayak wadah odol. Udah. Sudah? Lipat lagi. Satu lagi, Pak. Ayo. Pak, dilipatnya satu apa semua? Lihat nih ke Bapak nih. Lihat di kamera. Mungkin gini ya. Kayak gini bukan Pak, nanti dilemin yang kuningnya. Ya, betul. Tuh, yang warna kuningnya itu nanti buat lem. Lubangnya gak nyampe banget Pak. Ya, lubangnya jangan sampai. Aduh. Bapak gini ya? Mana? Nanti Ya. bisa ditabung. Ya, betul, Atifah. Lemnya yang lem nempel. Kalau enaknya sih lemnya yang lem Fox ya, kalau Bapak di sini lem Fox. Kalau ada lem lagi yang bisa nempel boleh. Mau pakai apa? Remeh? Boleh, Bapak dulu pakai remeh juga nempel ya. Tahu nggak anak-anak remeh? Nasi. Nasi. Ya. Pakai lem ataupun pakai double tip juga. Double tip itu mungkin terlalu ini juga ya ribet. Tapi kalau bisa boleh. Sudah? Nah, yang warna kuning ini yang sudah dilipat, yang warna kuning ini baru gunakan lemnya. Boleh double tip? Silakan kalau bisa double tipnya jangan terlalu yang besar, double tip yang kecil. Tapi kayaknya kalau Yang kayak gini segini gak apa-apa Pak. mana coba Buka. kelihatan? Kayaknya kebesaran deh. Kata Oke. ya. Mana Bapak nggak kelihatan kameranya? Yang double tip ukuran kecil banget, Bapak. Wah, itu kecil, Pak. Yang Iya, angkatnya yang kecil banget, Pak. yang double tipnya yang kata yang kecil ya itu. Pokoknya tidak melebihi warna Ya? kuning. Itu kecil. Ya, tidak melebihi warna kuning.
silakan boleh menggunakan double tip itu. Kalau double tipnya kegedean, susah, harus dipotong lagi. Warna kuningnya nanti dilipat gitu, Pak? Ya, warna kuningnya juga sama dilipat. Kalau Bapak sekarang warna kuningnya sudah diberi lem. Yang sudah dilipat warna kuningnya tinggal diberi lem atau double tip tadi. Kayak gini kan? Mana? Ya, betul. Tuh ada Keno ya? Keno? Ya, Keno tuh sudah jadi. Nah, betul Keno. Keno sudah membentuk balok. Ada lagi yang sudah selesai? Kalian sudah? Belum. Akmal? Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Ya. Nah, Bapak juga baru beri lem. Dikasih lemnya teh apa yang kuningnya teh di bagian putihnya atau di bagian Warna kuning. kuningnya? Kalau Bapak di bagian warna kuning. Pak, lem yang gini bisa nggak? Mana lem yang mana? Dicoba aja, coba. Siapa itu, Askia ya? Hah? Masya. Oh, Nasya, coba bisa nggak nempel? Pak, Aku pakai ini juga. Coba aja nempel nggak? Nempel. Kalau nempel boleh digunakan. Dicoba aja dulu. Bapak boleh pakai lem yang ini. Bapak, aku udah pakai double tip ya. Ya, coba nempel nggak? Nah, kalau sudah ditempel yang bagian ini, nah sekarang saatnya membuat bagian yang terakhir. Apa itu bagian yang terakhir? Nah, bagian yang terakhir ini yang ukuran kecil-kecil. Lihat mata. Nah, ini bagian yang terakhir ini sama harus dilipat juga, tapi ini di sini Bapak menggambarnya, membuatnya ada garis lipatan yang belum tepat ya. Mam sana. Ya. Sambil menunggu yang sudah selesai, sekarang lakukan di Adanya double tip yang gede. yang kecilnya. Nah, yang kecil ini kalian harus melipat sehingga bentuknya menjadi segitiga siku-siku. Wah, ada matematikanya di sini ya. Yang pertama, yang warna kuningnya dilipat ya. Jadi yang ukuran kecil ini warna kuningnya dilipat dulu. Sudah. Ya, yang sudah selesai berbentuk kubus balok ini simpan dulu. Sekarang kita akan membuat lipatan untuk tempat cermin. Nih, nanti ini untuk tempat cermin nih. Sudah selesai. Cerminnya dari mana, Pak? Kenapa? Cerminnya dari mana? Cerminnya ada di sekolah. Nih, Aku cerminnya ini. punya. Apa? Aku nggak ada. Ya, emang belum dibagiin. Ini gara-gara Bu Indah ini. Jadi belum dibagikan ya. Oke, kalian sudah. Jadi nggak usah pakai cermin dong, Pak. Ya, cerminnya nanti akan dibagikan ya. Untuk yang ikut ke Tahura, nanti dapat cerminnya di Tahura. Untuk yang online itu akan dibagikan bersama Learning Kit hari ini. Yang ngambil hari ini. Jadi Learning Kit yang online yang tidak ikut ke Tahura itu harus diambil nanti sore ya. Nah, Learning Kitnya ada apa? Nah, Learning Kitnya salah satunya untuk games nanti dan ada cermin ini. Nah, cermin ini yang nanti ditempel untuk periskopnya. Nah, nanti kita akan gunakan untuk kegiatan outing. Nah, tapi kan cerminnya kalian belum ada sekarang. Belum dibagikan. Nah, sekarang kalian membuat lipatannya dulu. Nih, Bapak akan ulangi lagi. Lipatannya, pertama lipat dulu yang kuning ini. Jadi yang kuning ini sama seperti yang ukurannya besar harus dilipat dulu. Dan yang kedua, buat bentuk yang menyerupai segitiga siku-siku. Wah, gimana caranya, Pak? Caranya adalah yang ujung dari kertas ini ditempelkan ke arah yang warna kuning. Nih, yang warna kuning. Yuk, tempelkan dulu. Sebelum dilipat, tempelkan dulu. Bapak akan menempelkan ke bagian yang kuning ini.
Bapak sudah. Oh, sudah lagi, hebat. Nih, yang belum ikuti Bapak nih. Jadi tempelkan dulu. Nah, setelah ditempel, pastikan bentuknya segitiga siku-siku. Nih, ini kan mana ya kamera? Lihat tuh, kalau di kamera Bapak diperlihatkan bagaimana membentuk segitiga. Tetapi ini tidak sesuai dengan garis lipatan warna hitam. Jadi mohon maaf ya, Bapak saat itu menggambarnya tidak pas, malah bentuknya malah jadi segitiga sama sisi. Kalau kalian melipatnya sesuai tanda garis hitam. Jadi kalian melipatnya sedikit berbeda sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nih, lihat. Berarti ada bagian lipatan yang hitamnya tidak terlipat ya? Dia segitiga sama sisi, Bapak. Ya, gak apa-apa. Tinggal digeser saja, Atifah, supaya bentuknya jadi siku-siku. Gini, Pak. Gini. Oke. Ini bukan, Pak. Ya, betul Mirza. Pokoknya jadi segitiga siku-siku. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa ya. Minimal kalian hari ini sudah digunting dulu atau sudah ditempel dulu menggunakan lem. Jadi nanti di Tahura ataupun yang online, ini tinggal menempelkan cerminnya. Ini contoh Bapak ya. Kalau sudah jadi seperti ini kalau sudah jadi seperti ini, kalau lebih aman menggunakan lagi alas yang di dalam, boleh menggunakan kertas bekas ataupun kertas yang tidak terpakai supaya bagian dalamnya tidak kosong. Tapi kalaupun merasa tidak perlu menggunakan kertas bekas, silakan saja, karena ternyata kalau sudah lama si bagian segitiga ini akan melendoi. Ya. Jadi kalau kalian menggunakan lagi kertas bekas di bagian dalam, kertas bekasnya secukupnya saja. Pak, bentuk segitiga apa sih siku-sikunya itu gimana bentuknya? Oh, ini kan sudah belajar segitiga kalian. Ya. Bapak gini ya. Maksudnya teh versi yang mana gitu? Kan lihat nih, kamera kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan. Jadi bentuknya ada yang siku-sikunya di sini. Ya, di sininya siku-siku. Jadi kalian menyimpan cerminnya pas di bagian kemiringan yang paling besar atau di bagian garis yang lebih besar. Nih di sini. Nanti nyimpan cerminnya di sini. Ya, tapi cerminnya kan belum ada hari ini. Cerminnya nanti baru dibagikan di lebih. Kenapa? Iya deh, Bapak. Oke. Nih, lihat bentuknya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama pada kertas yang kedua. Jadi yang kertas kedua juga dibuat seperti tadi. Pak, yang satu hampir mirip ke segitiga siku-siku, satu lagi malah segitiga setengah lingkaran. Tinggal dilipat saja kok. Selama tidak terpotong masih bisa digeser-geser. Segini, Pak. Mana? Oke, sedikit lagi, masih kurang siku-sikunya. Bapak gini. Mana? Lihatin di kamera. Pinggirnya, coba di pinggirnya, Tiba. Bapak, ini malah jadi segitiga sama sisi, Pak. Ya, itu kayak siapa tuh? Ini bukan, Pak? Kayak Anet. Ya, betul, Anet tuh kayak Anet. Anet. Kayak gini bukan, Oh, Pak? Rakata, betul. Kayak Rakata juga. Ya. Bapak gini. Aktifnya sedikit lagi, belum siku-siku. Nih. Gini, Pak, kayak begini. Nih, siku-siku, lihat ada yang bagian siku-sikunya di sini. Bapak kayak begini. Mana? Diperlihatkan ke kamera. Gini, Pak. Kayak begini, Pak. Ya, Dekai. Betul, Dekai.
Makanya begini. Kayak gini, Pak. Mana Jamil lihat Jamil? Rekamannya. Kayak gini, Bapak. Itu masih segitiga sama sisi itu Jamil, belum siku-siku. Seperti ini, Pak. Kayak gini, Pak. Nih, lihat contohnya. Bapak seperti ini. Nih, contohnya ada di kamera. Pokoknya ada yang siku-sikunya ya. Bapak nggak bisa ngecek satu-satu. Bapak seperti ini. Ya, oke. Nah, nanti akan dicek lagi di Tahura kalau ada yang khawatir. Pak, aku tahu Pak gimana ngitungnya pakai Yang busur. penting sudah menggunakan lem. Oke, Bapak akan coba lagi. Nih, yang kedua Bapak baru tempel pakai lem. Bagaimana caranya, Pak? Bisa jadi siku-siku. Nah, caranya adalah nih, di sini kan ada lipatan warna hitam nih. Ya. Ada lipatan yang warna hitam. Nah, yang lipatan warna hitam pertama ini kita buat sesuai dengan garis. Sedangkan yang berikutnya ini tidak sesuai dengan garis. Kenapa? Karena kemarin Bapak salah nyetak ya. Yang berikutnya akan melewati garis hitam, tapi melipatnya sedikit bergeser. Tuh, lihat lipatan yang warna garis hitamnya bergeser ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kayak gini, Bapak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, hari ini kalian jadi yang membuat segitiga. tempelan. Jadi hari ini kalian sudah, Bapak akan matikan dulu ya. Gini, Pak. Oke. Filen agak digeser lagi mungkin ya. Lihat nih contoh Bapak. Alhamdulillah sudah azan di tempat ini. Jadi Bapak akan percepat sedikit. Jadi nanti kalian ke Tahura ataupun alat yang harus sudah kalian siapkan adalah segitiga siku-siku ini yang sudah kalian tempel menggunakan lem. Kalaupun bentuk segitiganya masih sama sisi nggak apa-apa. Nanti akan dicek lagi di lokasi. Jadi nanti kita akan menempelkan cerminnya bersama-sama. Hari ini tidak dulu menempelkan cermin, karena cerminnya juga belum ada kalian ya. Jadi kalian menempelkan cerminnya nanti pekan depan untuk kegiatan outing ya. Oke, alhamdulillah minimal hari ini kalian sudah menggunting dan menempel dulu. Dan jangan sampai hilang periskopnya. Ya, jangan Pak, satu. pas ke Tahura Ya. harus bawa apa aja? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bapak mau bilang itu. Ke Tahura mau bawa apa saja? Nah, untuk informasi ke Tahura mau bawa apa saja, ataupun outing nanti pekan depan, silakan ajak orang tua kalian untuk mengikuti technical meeting nanti pukul 13.00. Ya, jadi hari ini Bapak akan cukupkan dulu sampai hari ini, sampai jam segini ya, 11.55 kalau di layar Bapak. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Bapak. Alhamdulillah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha Kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah selesai adzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh.